kekaguman yang normal saja. Kadang-kadang pakai puisi, kadang hanya ingin mengetahui keadaan saya, apakah baik-baik saja, apa gimana gitu. Jadi tidak ada yang memperlihatkan sikap buruk. Dan saya percaya perlakuan orang terhadap kita bagaimana kita menempatkan diri gitu. Dari kecil ibu saya mendidik itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang menghargai kita kalau kita sendiri tidak layak untuk dihargai. Buat saya masa remaja yang saya alami dan saya lihat memang sangat sangat terbatas. Tapi saya tidak merasa tertekan karena saya yakin sekali yang ibu saya lakukan adalah untuk kebaikan saya dan itu manfaatnya saya rasakan sekarang. Saya mulai tertarik sama lawan jenis umur kalau nggak salah 12 tahun. 12 tahun kelas 6 SD saya mulai senang sama seseorang tapi malunya luar biasa gitu. Jadi malah jadi musuhan. Jadi nggak kepengen dekat gitu. Jadi kalau diamprokin gitu ya, tiba-tiba ketemu di kelas gitu, saya malah kabur gitu. Tapi kalau pulang sekolah kepengen lihat orang itu kan suka lewat pakai sepeda depan rumah, ngintip itu di jendela. Saya tuh seneng sama orang tiap 3 bulan sekali sih waktu itu. Jadi nggak tahu yang namanya jatuh cinta kayak apa. Jadi cepet senang, tapi cepat juga melihat kelemahan orang yang saya senangi. Pertama kali pacaran yang seperti apa? Karena ibu saya kayak perangko sama envelope, tidak pernah saya diberikan keleluasaan untuk bisa bergaul secara rapat dengan seorang pria. Sampai lulus SMA pun saya mau pergi ke mana-mana dan saya kira orang di tempat kelahiran saya di Cirebon tahu. Ibu saya dianggap PM. Ketika saya memutuskan memilih pasangan hidup, ibu saya merestui di luar orang lain. Jadi ibu saya juga punya pikiran yang berbeda dengan pandangan umum, pandangan keluarga saya, kakak-kakak saya, ayah saya. Karena ibu saya melihat dengan mata hati. Tidak bisa. Kalaupun saya suka sama orang, saya dididik untuk tidak memperlihatkan emosi kepada lawan jenis. Tidak bisa karena ibu saya tidak pernah jauh dari saya, tidak pernah membebaskan saya dan saya merasa juga tidak tertekan karena ibu saya memberikan pengertian yang cukup baik gitu. Sampai saat ini saya alhamdulillah tidak pernah menerima surat cinta yang kurang ajar gitu. Atau yang eh, membuat saya tersinggung gitu. Paling ya kekaguman-kekaguman yang normal saja. Kadang-kadang pakai puisi, kadang hanya ingin mengetahui keadaan saya, apakah baik-baik saja, apa gimana gitu. Jadi tidak ada yang memperlihatkan sikap buruk. Dan saya percaya perlakuan orang terhadap kita bagaimana kita menempatkan diri gitu. Dari kecil ibu saya mendidik itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang menghargai kita kalau kita sendiri tidak layak untuk dihargai. Saya ketemu Ray pertama latihan untuk film Gadis. Dan biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa atau mendadak-mendadak saya senang gitu. Karena saya sulit sekali menyenangi orang. Saya jadi pemain utamanya dan waktu itu Ray bilang, kok pemain utamanya pucat gitu sih? Kayak orang sakit katanya. Karena saya tidak terbiasa bermake up. Dan dia yang mengajarkan saya untuk mengenal make up.
bukan orang yang mempergunakan kata-kata untuk menarik perhatian orang lain gitu. Untuk saya, ke saya gitu, nggak tahu ke orang lain. Kalau ke saya gitu. Jadi yang dia dekati justru ibu saya. Dia baik dengan ibu saya, jadi ibu saya jadi sayang sama dia gitu. Betul ibu saya waktu itu memang agak sakit-sakitan. Dan kedekatan Ray untuk mengambil hati ibu saya membuat saya jadi terbuka hati gitu. Ini orang kok pendekatannya cukup sopan kepada orang tua walaupun selonongan gitu kan orangnya. Dan prosesnya sangat alamiah sekali. Pokoknya indah aja. Indah dan Ray bukan tipe perayu. Ada nulis di kertas bungkus rokok. Sedikit aja. Saya suka kamu. Saya ingat kamu. Saya kangen kamu. Cuma segitu. Udah. Abis itu 1 bulan pacaran. Pacarannya juga dia pakai kereta datang ke Cirebon terus. Dan saya dididik untuk selain tidak memperlihatkan emosi atau perasaan kepada lawan jenis, saya agak rikuh waktu dia ngapelin gitu ya. Jadi kita keluarga itu punya prinsip bahwa perempuan tabu untuk mendatangi atau memperlihatkan pertama kali emosi kepada lawan jenis. Jadi mungkin itu yang membuat Ray penasaran. 1 bulan pacaran masih ketat terus. Akhirnya dilamar. Mungkin untuk membebaskan saya, jadi dilamar, diajak nikah cepat. Akhirnya prosesnya sampai dari kenal sampai menikah ya 6 bulan saja. Cuma saya mau kawin sama kamu ya. Kamu mau nggak? Saya masih kuliah gitu. Aku akan selalu sayang. Dan waktu itu kan umur 19 tahun masih murni melihat cinta tanpa pretensi. Dan saya bangga karena saya pada saat itu cepat memutuskan. Belum terkontaminasi oleh pikiran-pikiran hidup mapan, apa suami udah bekerja apa belum. Dari situ saya tumbuh keyakinan bahwa kita dikasih cinta saja. Cukup. Cinta, semangat, keberanian. Karena rezeki akan mengikuti gerak langkah kita gitu. Jadi nggak usah takut menghadapi hidup. Sumpah suci kanggo tanda bukti, tekad isun wis abot ning janji, duk dingin sekolah waktu cilik, duwe batur setia sejati, wong tua kabeh beli setuju, Kang Sun pilih bakal dadi mantu. Jare anake wong buruh nutu, aja tinenguni anak putu. Kedong anak kuncen anak wong mati, mangsa wurunga tekad isun cuman siji, bagen dadi prawan suntik. Soal kesenian, saya sendiri tidak pernah berpikir mau jadi artis, dan itu bukan cita-cita. Saya menyanyi sejak umur 5 tahun. Senang melihat panggung dan ingin naik dan ingin menghibur, ingin menyanyi gitu. Jadi belum sempat punya cita-cita ingin jadi artis, saya sudah ada di dalam dunia itu gitu. Dan saya percaya kalau kita punya keinginan malah suka dicoba, nggak dapat keinginan kita. Tapi kalau kita nggak pernah berpikir tentang keinginan kita, malah tiba-tiba datang terus gitu. Makanya saya susah menceritakan kalau ditanya sama orang, gimana caranya jadi artis? Saya bilang nggak tahu. Karena itu juga bukan keinginan saya. Tapi harus saya hormati kesempatan, harus saya hargai, dan saya ingin bangga dengan profesi saya.